Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, apa kabar? Mic-nya ini terlalu bagus nih, kuat sekali. Apa kabar? Luar biasa. Tadi sudah sampaikan ibadah 1, ibadah 2, sangat luar biasa. Jemaatnya penuh dan bersemangat sekali. Tetapi tidak kalah semangatnya dengan ibadah ketiga, kita beri kemuliaan pada Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Dia mengaruniakan anaknya tunggal. Dan pada hari ini kita boleh menerima kasih karunia dari Tuhan. Dan pada hari ini kita memperingati hari Paskah, yaitu hari kebangkitan. Saudara di dalam Tuhan, 2000 tahun yang lalu, murid-murid Tuhan, siapa? Murid-murid Tuhan. Murid-murid Tuhan Yesus merasakan, dan begitu juga kita merasakan pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu ini. Kita memperingati hari Paskah, memperingati hari Jumat Agung, dan memperingati hari penantian. Saudara terkasih, apa yang dialami murid-murid 2000 yang tahun yang lalu? Di mana 2000 tahun yang lalu murid-murid merasa begitu cemas, begitu takut, begitu menyedihkan, begitu mengerikan apa yang mereka alami. Mereka melihat Yesus Allah Dia, Tuhan mereka waktu itu. Terakhir kita tahu Allah Yesus adalah Tuhan kita semua. Disiksa, dicambuk, dan mati di kayu salib. Suasana sangat mencekam dan sangat-sangat mengerikan. Sekali lagi, 2000 tahun yang lalu yang dialami. Kemarin suatu hari Jumat pun kita merasa kita bisa meneteskan, bukan bisa, kita sangat meneteskan air mata dan lain sebagainya. Begitu sangat terenyuhnya yang kita alami. Dan hari ini kembali kita memperingati, kalau kemarin hari Sabtu adalah hari yang penuh kekhawatiran, kecemasan. Mengapa begitu? Karena murid-murid Tuhan takut kalau Tuhan tidak bangkit, maka iman percaya kepada mereka akan sia-sia. Amin. Maka dari itu mereka merasa takut, khawatir akan hal itu. Dan hari Minggu adalah hari ini. Hari semua 1, 2, 3 kita sedang memperingati hari Paskah ini. Hari Minggu adalah hari kemenangan dan kebahagiaan buat kita semua. Kita beri kemuliaan pada Tuhan. Jadi hari ini kita bisa tersenyum, mungkin hari Jumat mungkin tidak bisa tersenyum gitu ya. Hari Sabtu pun kita mungkin di rumah selalu berdoa dan sebagainya untuk supaya hari Minggu ini adalah hari kemenangan dan hari Sabtu adalah hari penantian. Puji Tuhan, kita bersyukur karena begitu baik, begitu luar biasa kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bisa merasakan kasih-Nya yang luar biasa. Jadi Paskah di Perjanjian Lama menceritakan tentang umat Israel yang sudah hampir 430 tahun menjadi budak di negara Mesir. Tetapi kita tahu cerita ini dan sering kita dengar bagaimana Musa diutus Tuhan untuk membawa umat Israel masuk ke tanah perjanjian. Dan saudara saya singkat, kita tahu mereka harus melewati namanya Laut Merah atau Laut Tebrau. Tetapi di situ mereka putus asa, tidak ada jalan keluar, jalan buntu. Bayangkan, begitu banyak orang, hampir 2 juta orang harus menyeberang sungai itu saudara, harus menyeberang lautan itu. Sedangkan lautan itu sudah putus, tidak ada jalan untuk kemanapun juga. Di belakang pasukan Mesir sedang mengejar. Tetapi saudara, kita tahu kisah ini, maka suatu Tuhan berfirman dan Musa Tuhan pakai, maka dia meletakkan atau melempar tongkat ke lautan dan laut itu terbelah menjadi 2. Amin. Dan saudara, kita tahu umat Israel berjalan di tanah yang kering. Saya singkat saudara terkasih dalam Tuhan. Dan sejarah terus mencatat apa yang ada di tentang cerita ini, saudara terkasih. Tadi adalah Paskah di Perjanjian Lama, yaitu keluarnya umat Israel dari tanah Mesir. Di Perjanjian Baru, sedangkan Paskah dan Perjanjian Baru bermakna pembebasan dosa bagi umat manusia. Amin. Pembebasan dosa bagi umat manusia. Saudara bisa baca di layarnya, kita sama-sama baca. Sudah ada? Sedangkan Paskah dalam Perjanjian Baru bermakna pembebasan dosa bagi umat manusia. Dengan matinya Tuhan Yesus di kayu salib
dan bangkitnya pada hari ketiga yang kita peringati pada hari ini. Kita memperingati pada hari ini, saudara terkasih. Pertama, kebangkitan Yesus membuktikan Dia adalah Tuhan. Amin. Kebangkitan Yesus membuktikan Dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah. Kita masuk ke firman Tuhan, Matius 28 ayat 1, 5, dan 7, saudara. Ayat pertama, ayat 1, kita sama-sama baca, saudara boleh baca di layar yang ada depan. Saudara, ayat 1, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Tujuan mereka adalah ingin menengok kubur Yesus, karena mereka tahu bahwa Yesus pada hari sesudah mati itu dimakamkan di kuburan itu. Dan mereka sudah membawa rempah-rempah pada zaman dulu. Mereka sudah membawa alat-alat untuk penguburan. Tetapi apa yang mereka alami, sepertinya mereka belum yakin bahwa Tuhan telah berjanji Dia akan mati, tetapi pada hari ketiga Ia bangkit. Ayat 5, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ayat 6, Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit. Sebab Yesus telah bangkit, kubur kosong membuktikan bahwa Dia hidup. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat Ia berbaring. Malaikat berkata, seandainya engkau tidak percaya, mari kita melihat ke dalam gua itu dan kita melihat di mana tempat kuburan Yesus sudah kosong. Ayat 7 saudara perhatikan dan kita boleh belajar tentang ayat ini dan seterusnya. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya, maksudnya murid-murid Tuhan Yesus yang disampaikan oleh Maria Magdalena dan teman-temannya. Malaikat menyampaikan, sampaikan kepada yang lain, ke-12 murid Tuhan Yesus, saudara, supaya mereka supaya mereka apa yang diperintahkan oleh malaikat. Murid-muridnya bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati, mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia, sungguh aku mengatakannya kepadamu. Jadi yang kedua, jelas ada kehidupan setelah kematian. Tuhan Yesus bangkit, sudah mati, bangkit, berarti ada kehidupan. Amin. Jelas Dia mati dan tidak mati terus, tetapi Dia bangkit. Karena Dia adalah Allah, saudara, untuk menebus dosa kita. Jelas ada kehidupan setelah kematian. Berarti kalau kita mati di dalam Tuhan, orang Kristen mati dalam Tuhan, mati bukan akhir dari segalanya. Amin. Tapi awal dari kehidupan yang baru, yaitu kehidupan di alam kekekalan. Kita tahu kebangkitan Tuhan menjanjikan kehidupan kita di alam kekekalan. Di situ tidak ada air mata lagi, tidak ada sakit penyakit lagi, tidak ada hutang piutang lagi, tidak ada hal-hal yang tidak baik lagi. Semua penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kita ada bersama-sama dengan Allah. Di situ tidak ada matahari, karena terang kemuliaan Tuhan ada tempat itu, yaitu di surga. Siapa yang ingin ke surga pada saat sekarang? Puji Tuhan. Kita semua pasti ingin masuk surga, amin. Tujuan kita datang ke gereja supaya kita mengerti, belajar firman Tuhan, supaya kita bersekutu, karena gereja itu bukan sendirian di rumah. Kalau sendirian di gereja itu bukan gereja. Gereja adalah kumpulan orang-orang percaya, amin. Kita berkumpul orang-orang percaya, itu namanya kita ada di gereja. Saudara terkasih dalam Tuhan, untuk saudara terkasih, periksa apa yang ada di dalam kehidupan kita yang saat sekarang sepertinya ada kematian. Dalam kehidupan kita, memang tubuh jasmani, roh jiwa kita sekarang ada. Tetapi adakah yang mati di dalam kehidupan kita? Mungkin saudara terkasih, apa yang mati, kita introspeksi diri kita masing-masing. Mati di bidang apakah? Baik secara rohani maupun secara jasmani. Di bidang rohani maupun di bidang sekuler. Di bidang rohani, saya contohkan saja, kurang semangat untuk berdoa, kurang semangat untuk baca firman, kurang semangat untuk bersekutu,
kurang semangat untuk dan lain sebagainya. Kurang semangat untuk mengambil saat teduh, dan ke gereja pun kurang semangat. Itu adalah bercerita tentang setengah mati atau pingsan. Tapi puji Tuhan saudara yang hadir pada sore hari ini, kita percaya adalah orang-orang yang semangat, amin. Orang yang semangat selalu mencari Tuhan, selalu mencari Tuhan. Tanpa Tuhan, tanpa Allah, tanpa Roh Kudus, kita sepertinya hanya seperti robot yang sedang berjalan. Tetapi kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita merasakan betapa indahnya. Ada masalah, tidak ada masalah, kita penuh dengan kebahagiaan. Sekali lagi saudara, kalau secara jasmani, malas dalam sekolah, mungkin dalam kuliah, pekerjaan, usaha, dan lain-lain. Itu secara jasmani saudara, saya singkat. Artinya tidak ada yang berakhir, sekali lagi, pekerjaan, usaha, dan lain-lain. Tapi Yesus bangkit. Hari ini kita memperingati hari kebangkitan Tuhan. Karena firman Tuhan, ya dan amin. Janji Tuhan, ya dan amin. Kalau Tuhan Yesus bilang bangkit, pasti bangkit. Amin. Kalau manusia mungkin berkata bisa beda. Tetapi kalau Allah, dia adalah Tuhan yang luar biasa. Dia menepati janjinya. Kalau dia sudah mengangkat kita menjadi anaknya, dia tidak akan melupakan, membiarkan, atau lagi meninggalkan. Saudara terkasih dalam Tuhan, Yesus bangkit. Hari ini kita memperingati hari kebangkitan Tuhan. Karena firman Tuhan, ya dan amin. Saya ulang. Artinya tidak ada yang berakhir di dalam Tuhan. Pasti ada hari esok dan tidak ada kata yang gagal. Amin. Kita harus tetap semangat. Di hari Paskah ini, di hari kebangkitan ini, kita percaya tidak ada satupun yang gagal dalam kehidupan kita. Asal kita mau bangkit. Amin. Asal kita mau bangkit, kita percaya ada hari esok. Kita percaya ada masa depan dalam kehidupan setiap kita. Saudara, jelas kalau kita hidup di dalam Tuhan, sekali lagi tidak ada satupun yang gagal. Karena Tuhan pembuat mujizat. Bagi manusia mustahil, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan kita ulang baca Matius 28 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Saudara terkasih dalam Tuhan, dari Yerusalem ke Galilea yang berjarak sekitar 130 meter, 130 kilometer. Itu harus ditempuh, waktu itu jalan kaki ya. Murid-murid tanya Tuhan Yesus jalan kaki. Tetapi kita tahu Tuhan Yesus bukan jalan kaki. Sewaktu Tuhan Yesus bangkit, dia memakai tubuh, yaitu tubuh kemuliaan. Amin. Sewaktu murid-murid Yesus ada di sebuah kamar, tanpa membuka pintu, Tuhan Yesus bisa menembus tembok. Mungkin saudara semua ingat dan banyak sekali yang kalau kita baca di Alkitab, bagaimana Tuhan memakai tubuh kemuliaan. Dan kita pun nanti kalau kita dipanggil Tuhan, kita pasti akan memakai tubuh kemuliaan itu, amin. Dan kita tidak akan mati. Saudara terkasih dalam Tuhan, sekali lagi saudara, dari Yerusalem ke Galilea itu ada 130 km. Maka murid-murid Tuhan Yesus memakai tubuh jasmani seperti kita. Mereka harus berjalan selama 4 hari, 4 malam. Malam tidur tapi selama 4 hari 4 malam mereka harus tempuh jalan itu. Nah, mengapa Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya ke Galilea melalui malaikatnya? Jelas ada maksud Tuhan. Saudara, kita coba dengan cepat saya sampaikan, saudara terkasih dalam Tuhan. Kita boleh coba jalan kaki dari sini ke Lubuk Linggau ya. Saya sampaikan tadi dari Bengkulu Lubuk Linggau. Itu ada 140 kilo. Siapa yang mau coba? Oh puji Tuhan. Olahraga nih, enak nih. Hanya 140 kilo kita jalan kaki, 4 hari 4 malam kita bisa tiba di Lubuk Linggau. Tapi jalan siang aja. Nah, untuk itu saudara terkasih di dalam Tuhan kita percaya. Jarak yang ditempuh waktu itu murid-muridnya bukan hanya seperti jalan di aspal. Penuh dengan lembah, bukit. Begitu juga padang pasir dan gunung-gunung batu yang paling banyak di daerah Israel kita tahu. Nah saudara terkasih dalam Tuhan, supaya kita tidak lesuh di dalam perjalanan,
antara Bengkulu dan Lubuk Linggau. Untuk itu saya undang saudara untuk bangkit. Amin. Silakan saudara bangkit. Maksud saya bangkit berdiri ya. Oh, hari kebangkitan benar. Saudara tidak perlu bangkit, Tuhan yang bangkit, tapi kita bangkitkan roh kita. Amin. Kita beri kemuliaan pada Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan, saudara. Kita secara rileks, kita goyangkan tubuh kita perlahan-lahan ke kanan, ke kiri. Tangan kita, kaki kita rileks, saudara ya. Kalau rileks itu berarti tidak kaku dan lain sebagainya. Sudah saudara goyangkan? Nah, saudara boleh lihat, seandainya di sebelah kanan kiri saudara itu kenalan saudara, orang yang saudara kenal, ya tepuk bahunya. Tapi jangan sekarang, saya kasih tahu dulu ya, tepuk bahunya ya, nanti seandainya istri atau suami saudara tepuk bahunya, tapi jangan terlalu kuat ya. Tetapi kalau tidak kenal, harus katakan salam kenal, amin. Jangan salah tepuk saudara. Saya perhatikan ya, jangan salah tepuk. Kadang-kadang waktu di gereja saya nggak tahu mertua saudara yang mana. Tahu-tahu salah tepuk, yang ditepuk mertua, bukan istrinya. Bahaya saudara, bisa ditarik anaknya dari peredaran yang saudara ada. Sudah tadi saudara? Nah sekarang saudara boleh bergeser. Dalam arti kata boleh maju ke depan, boleh ke belakang. Waktunya saya khusus. Mau 1 jam boleh, mau 2 menit boleh, silakan. Saudara, katakan selamat Paskah. Selamat Paskah bro, selamat Paskah sis. Tuhan Yesus memberkati. Nah, PAW aja semangat sekali. Silakan saudara. Saya tadi maju, tetapi karena saudara banyak di belakang, saya nggak maju. Tadi bukan mainnya ibadah 1, ibadah 2 karena riuh rendah sekali. Wah ini hambanya, kita harus maju, haleluya. Silakan, siapa namanya? Ini orang yang punya iman yang besar. Kita harus maju, puji Tuhan, luar biasa. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah semuanya, Tuhan berkati. Selamat menikmati hari kebangkitan Tuhan yang pada saat ini kita alami. Kita beri kemuliaan pada Tuhan. Saudara jangan duduk dulu ya. Nah sekarang saya akan sampaikan beberapa kali. Sewaktu saya bilang Yesus, saudara bilang 2 kali. Yesus, Yesus. Kalau nada saya panjang, saudara juga panjangkan ya. Siap-siap saudara? Enggak ada salah pukul tadi? Enggak ada salah tepuk? Iya. Kalau yang jomblo salah tepuk ya enggak apa-apa ya. Waduh, asik. Saudara terkasih dalam Tuhan, sekali lagi, saya bilang Yesus 1 kali, saudara bilang 2 kali. Kalau nadanya panjang, saudara juga nadanya panjang. Kita percaya, kita mengundang hadirat Allah atas tempat ini. Yesus! Wow, sudah mantap ya. Mungkin yang sore ini sudah belajar dari siang dan pagi ya. Yesus! Yesus! Oh itu 50-50. Yesus! 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 Haleluya, kita beri kemuliaan pada Tuhan. Sorga bergetar dan pengurapannya turun saat sekarang. Puji Tuhan, saudara adalah orang-orang yang bersemangat. Silakan duduk, saudara terkasih dalam Tuhan. Kembali kita mengingat bagaimana pelayanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selama di bumi melayani sampai 3,5 tahun. 3 tahun setengah, 3 tahun 6 bulan sesudah itu dia disalibkan. Tetapi selama 3 tahun setengah, Tuhan Yesus itu banyak waktunya di Galilea. Mengapa banyak waktunya di Galilea? Karena di situ banyak berkumpul orang-orang asing. Amin. Banyak berkumpul orang-orang asing.
Kalau orang asing waktu itu kita percaya banyak pedagang-pedagang saudagar-saudagar. Jangan-jangan ada orang Bengkulu. Amin. Kita percaya ada orang Bengkulu. Orang Bengkulu karena orang Bengkulu ini adalah orang yang semangat. Jadi bisa berdagang sampai ke luar negeri, ke mancanegara. Untuk itu saudara terkasih dalam Tuhan, Yesus juga sangat tahu iman murid-muridnya pasti tergoncang oleh kematiannya di Kalvari dan di Golgota. Amin. Sehingga Yesus mengajak dan berbicara dengan supaya anak-anaknya itu menyusul Yesus, menyusul dia untuk datang ke Galilea. Saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus sangat tahu murid-muridnya imannya tergoyah. Tujuan Tuhan Yesus supaya mereka tidak tergoyah, supaya mereka kembali kepada kasih mula-mula mereka. Maka dari itu Tuhan Yesus boleh bertemu dengan setiap murid-muridnya. Begitu juga kita semua pada pasca kebangkitan ini. Kita kembalikan dalam arti kata kita minta Tuhan aku minta kasih mula-mula itu ada pada saya, ada pada kami, ada pada kita. Amin. Kasih mula-mula kita kepada Tuhan itu sangat-sangat luar biasa. Seandainya saya pernah mengutus orang, kita mengutus soalnya seandainya di Curup, jangankan ke Curup Pak Afu, ke SP3 pun saya mau, jauh mau. Saudara, saya utus, kebetulan dulu saya pernah juga ada bagian utus berulang, saya utus ke Tahun, jangankan ke Tahun, Enggano pun saya mau. Tetapi lama-lama kasih mula-mula itu bisa hilang. Saya bilang ke Enggano, langsung cemberut. Karena tahu sekali badai, musim badai bisa 15 hari di situ. Tetapi itulah yang harus kita pertahankan dalam kehidupan kita, amin. Kasih mula-mula itu selalu harus ada. Dulu sewaktu mungkin kita pacaran, jangankan lautan air ya. Jangankan lautan air, lautan api pun akan kuseberangi. Benar atau benar? Kalau sedang jatuh cinta itu, maaf, kalau orang sudah jatuh cinta, tai kucing terasa coklat. Padahal coklat tetap coklat, tai kucing tetap tai kucing. Amin. Hati-hati untuk jatuh cinta. Saya lihat banyak anak muda sini, waspadalah. Karena orang laki-laki di sebelahmu yang belum engkau kenal atau yang sudah kau kenal, itu juga harus waspada dan waspadalah. Amin. Maksudnya bisa mengerti, jaga kekudusan hidup kita. Waktu pacaran dan lain sebagainya. Haleluya, saya mendengar dari PAW ini luar biasa ya. Saudara terkasih dalam Tuhan, cinta mula-mula kita kepada Tuhan, itu kita tahu kita harus jelas, kita memikirkan perkara di atas karena Tuhan telah menebus dosa kita. Kembali saudara, Tuhan Yesus memastikan dia bangkit jelas dengan tubuh kemuliaan yang sudah sampaikan tadi. Dan ia boleh tiba di Galilea pada saat sekarang. Karena Tuhan Yesus juga menjelaskan kepada Rasul Paulus, keselamatan juga harus diberitakan kepada orang-orang non-Yahudi, termasuk kita orang Bengkulu. Amin. Karena kita adalah keturunan Abraham secara rohani. Maka firman Tuhan disampaikan. Setelah bertemu dengan murid-muridnya di Galilea, Tuhan Yesus menyampaikan untuk memberitakan Injil. Katakan memberitakan Injil. Kita buka di Matius 28 ayat 16 sampai 20. Saudara, ayat 16 saya bacakan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ayat 17, ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Karena mereka masih sangsi, apakah ini Yesus ataukah bukan? Mereka meragukan Yesus atau bukan. Begitu juga kehidupan kita saudara terkasih dalam Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Jangan seujung kuku pun Anda meragukan bahwa dia adalah Allah. Amin. Dia yang Tuhan yang luar biasa bisa berbicara dengan kita secara audible ataupun melalui firman-Nya. Siapa yang pernah mendengar suara Tuhan secara audible? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh rupanya malaikat yang saya hitung tadi.
Jadi belum ada yang pernah mendengar suara Tuhan secara audible? Nah, saudara nanti kita buka lain waktu. Kembali ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Kalau Tuhan telah diberikan kuasa di surga dan bumi, bukankah bumi ini adalah yang berkuasa adalah iblis? Tadi pagi kita lihat bagaimana suatu drama yang luar biasa, ibadah 1 dan ibadah 2. Ibadah 3 ada sedikit, ada yang nggak bisa masuk, saudara. Jadi itu sangat-sangat bagaimana kehidupan manusia. Iblis berusaha menarik setiap manusia supaya jatuh dalam dosa. Tetapi Roh Allah, Tuhan sendiri berusaha jelas supaya kita hidup, jangan hidup di dalam daging, tetapi hidup di dalam roh. Amin. Kebangkitan Tuhan adalah kebangkitan kita untuk lebih lagi datang kepada Tuhan. Ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Untuk itu saudara, sebelum firman Tuhan selesai, waktunya pas, saudara, pada hari ini saya undang saudara yang ingin dibaptis dengan air, dibaptis selam, mati bersama-sama Kristus, dan bangkit bersama-sama Kristus. Dan berarti kita hidup di dalam Tuhan. Amin. Saudara nanti sambil pulang di konter bisa saudara catat nama saudara, kapan saudara kasih nomor telepon, dan kapan saudara dibaptis. Mengapa kita harus dibaptis, saudara? Karena kita tahu kita di dunia ini hanya menumpang, hanya seperti kita singgah di sebuah terminal, hanya sementara sekali, sementara sekali, hanya singkat sekali. Tapi kehidupan yang sebenarnya kita tahu adalah di surga. Pada saat ini juga sekali lagi saya katakan, warga negara kita adalah warga negara surga. Amin. Matius 28 ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, amanat agung ini saat ini disampaikan kepada kita semua. Amin. Karena kita tahu keselamatan bukan milik kita sendiri, adalah milik semua orang, adalah milik semua bangsa. Jadi tugas kita, saudara, berbuah-buah di dalam Tuhan. Artinya kita harus membuahkan juga jiwa-jiwa. Bagaimana caranya? Bukan hanya harus di gereja, bukan harus menjadi pendeta, bukan menjadi hamba Tuhan, bukan melayani pekerjaan. Dimanapun saudara berada, di marketplace, saudara bisa memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Dimanapun saudara, semua orang yang mau dipakai Tuhan, Tuhan pasti pakai. Yang mau pasti Tuhan tahu, yang mau atau yang tidak mau. Tetapi semua yang hadir pada saat sekarang saya percaya semuanya mau. Amin. Karena kita pada suatu kita melakukan, Roh Allah ada pada kita. Dan Roh Kudus sendiri yang bekerja atas kehidupan kita, sehingga kita berani memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara terkasih, jadi kesimpulan semua apa yang disampaikan saya pada hari ini, yaitu pada hari kebangkitan Tuhan, hari Paskah ini, yang pertama, membuktikan Dia adalah Tuhan. Amin. Karena mati, bangkit, dan Ia bangkit. Kedua, jelas ada kehidupan setelah kematian. Dan yang ketiga, penderitaan Kristus di Jumat Agung menjadi teladan. Jadi apapun masalahmu dan masalahku, Tuhan Yesus adalah teladan hidup kita dan terus kuat di dalam setiap pencobaan. Saya undang pemusik WL Singer untuk dapat maju ke depan. Mari kembali kita satukan hati, kita berdoa.